Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Utari Novadini, tentunya dalam acara Optini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, seperti yang kita tahu bagaimana kehebatan seorang ibu, luar biasa pengorbanannya dan hebat-hebat banget, dan mereka masih tetap bisa kreatif nih. Kita hari ini akan membahas mengenai hal tersebut dalam tema kita, yaitu Ibu Hebat, Ibu Kreatif, bersama dengan Ibu Stella Rosa Yuristika. Langsung saja kita sapa. Halo Ibu. Halo, selamat pagi Mbak Selamat Utari. pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bersemangat? Oh semangat, kalau jadi ibu itu harus semangat karena Harus semangat ya. ibu itu nyawa di satu rumah ya Benar Mbak. sekali. Jadi kalau ibunya lemas nanti satu rumah. Lemes juga. Iya, jadi harus semangat. Benar-benar mataharinya ya. Iya, Ibu benar itu ya. banget. Ibu, hari ini tema kita adalah Ibu Hebat, Ibu Kreatif. Bersama orang yang tepat nih kita Oh. ngobrol ya. Mau tahu dong bagaimana menurut Ibu tentang seorang ibu? Oke. Kalau bicara soal ibu itu sebenarnya nggak bakal ada habisnya nih Mbak. Benar-benar. Mungkin semua orang setuju sih. Kalau ibu itu adalah seseorang yang paling berjasa Banget. dalam hidup seseorang, Iya. karena mulai dari mengandung, melahirkan, terus Mengasihi. mengasihi dan juga mendidik anak. Nah, ibu itu adalah madrasah pertama anak. Jadi sehebat apapun seseorang di luar sana, itu jangan sampai melupakan jasa dari seorang ibu, karena ibu itu menyayangi, mengasihi tanpa ibaratnya itu tanpa minta untuk dibalas gitu Mbak. Kalau ibarat kata lirik lagu, bagai sang surya yang menyinari dunia, itu tak pernah mengharapkan untuk dibalas gitu. Itu dengar ya pemirsa ya. Nggak boleh melawan orang tua, apalagi Iya, benar. ibu ya. Jangan bandel deh ya. Nah Ibu, sebelum kita bahas mengenai tema lebih lanjut nih, pengen tahu dulu Ibu ini aslinya dari mana Bu? Kalau misalnya Kelahirannya? lahirnya di Kepala Curup. Oh di Curup. Di Kepala Curup. Kepala Curup. Iya, Kepala Curup itu perbatasan Curup sama Lubuk Linggau. Oh iya. Tapi kalau ditanya keturunannya, darah yang mengalir di Iya. di saya ini ada keturunan Jawa dan juga Palembang. Jawa dan juga Iya, Palembang. numpang lahir di Kepala Curup, tapi besarnya di Bengkulu, sekolah, kuliah, kerjanya, terus dapat suaminya menikah dan melahirkan di Bengkulu. Oh luar biasa. Memang berarti putri asli Bengkulu. Iya. Ibu, sebelum menjadi seorang ibu, apa tuh kegiatannya? Kalau sebelum jadi ibu, waktu masa gadisnya ya, Iya. itu sempat setelah lulus kuliah sempat kerja di bank swasta kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Iya. Nah itu kan kerja ya. Iya, Sekarang masih bekerja juga di perusahaan tersebut. udah enggak. Nah ini nih menarik nih pemirsa. Awalnya bekerja, ya kita tahu lah ya bagaimana bekerja seperti itu ya. Sudah rapi setiap harinya, sudah biasa untuk melihat dunia luar, kita main dan lain-lain. Terus tiba-tiba menjadi seorang ibu. Apa tuh yang dirasakan pada saat itu? Kalau yang dirasakan sebenarnya kalau masa awal ya, masa dari yang biasanya kerja kantoran, Iya, rapi, wangi, pagi-pagi udah siap berangkat ke Oh kantor, iya benar. ketemu banyak orang, meeting, terus juga waktu itu dinasnya keluar kota sambil jalan-jalan. Itu dia. Waktu memutuskan resign karena memang pertimbangannya ke anak ya, karena waktu itu kerjanya itu harus kita itu pergi keluar kota yang nggak sebentar, Ya, 2 tidak minggu. memungkinkan Iya, memang 2 ya. minggu 1 bulan. Akhirnya ngobrol sama suami memutuskan untuk resign. Itu berarti memang kemauan ibu sendiri. Iya, awalnya memang kemauan sendiri karena waktu kerja di masa-masa hamil itu udah kepikiran Mbak, kalau misalnya nanti kerja harus ninggalin anak gimana ya gitu. Oh iya benar. Pikiran, meskipun orang tua sebenarnya support, kalau mau kerja ya silakan, nanti biar mama yang Sama mama ngurus gitu kata ya. neneknya kan. Cuma kepikiran aja gitu, sayang melewati masa kecil si anak, akhirnya memutuskan resign. Jujur aja di 1 tahun pertama masa transisi Iya, dari iya, ibu benar-benar. karir menjadi ibu rumah tangga itu lumayan berat. Di satu sisi masih kepikiran, aduh apa kerja lagi ya gitu ya, sayang banget. Berarti masih ada pemikiran ke arah sana Sempat gitu ya? awal-awal sempat, apalagi waktu itu anak masih kecil kan, belum sekolah, jadi
murni bener-bener seharian itu yang di rumah aja gitu, lumayan berat. Makanya mulai sekarang itu mulai cari-cari kegiatan lah yang kira-kira kita tetap bisa menyalurkan hobi, menyalurkan bakat gitu ya, aktualisasi diri dan sosialisasi supaya nggak terlalu bosen atau kayak merasa kayak insecure gitu jadi berumah tangga kan. Jadi tetap harus cari kegiatan positif di luar. Nah berarti pernah ada di satu titik kayak stres menjadi ibu rumah tangga gitu, ada gak sih? Ada, tapi itu di awal-awal aja. Di awal-awal gitu. Di awal-awal. Kalau makin kesini udah lebih enjoy. Iya, lebih enjoy. Jadi kalau misalnya sekarang orang tanya mau lagi nggak kerja kantoran, kalau saat ini kayaknya belum, karena lumayan menikmati jadi ibu rumah tangga. Oke, jadi sekarang udah di fase nyamannya nih. Tapi untuk keluar nih dari zona stres itu kan di tahun awal ya, tahun awal itu bagaimana waktu itu untuk keluar dari fase itu? Yang jelas kalau untuk keluar dari zona yang ibaratnya itu masa transisi ya, perlu banget support dari keluarga, terutama suami di sini. Karena sejak awal memutuskan resign itu memang yang mensupport suami. Karena kita kan mikirin anak ya awalnya kan. Kalau support dari suami dan juga tentunya orang tua. Sebenarnya orang tua itu agak berat di awal kan Mbak, soalnya udah kuliah, terus kerjanya juga kemarin itu udah lumayan pegawai tetap gitu kan, prosesnya juga nggak mudah untuk dapat kerja kan. Tapi karena orang tua juga merasa ya udah kamu kan udah berumah tangga, kamu yang jalanin, mama restuin gitu, orang tua juga restuin. Memang perlu support dari keluarga yang jelas. Karena kalau misalnya dari kita sendiri udah yakin tapi misalnya keluarga kurang support, mungkin kurang agak juga gimana gitu ya. Jalaninnya pasti berat. Akhirnya disupport orang tua. Terus juga memang sebelum bekerja kan memang suka jualan online, apa aja dijual. Jadi sebenarnya lumayan punya banyak teman di luar, jadi jalaninnya ya sambil jualan online gitu, sambil tetap ketemu sama teman-teman biar nggak stres gitu. Oke, jadi refreshnya ke sana. Iya. Oke. Nah, pemirsa, selain menjadi seorang ibu, ternyata ibu ini adalah content creator juga. Iya. Itu adalah pengalihannya waktu itu ya, benar. agar sembuh, tidak ada lagi di zona stres itu Ya, ya. biar nggak insecure. Biar nggak insecure, akhirnya menjadi content creator. Kenapa sih terpikirkan untuk menjadi seorang content creator? Oke. Mungkin cerita dari agak awal ya. Iya boleh. Jadi sebelum sekarang kan ada IG, ada TikTok. Bener. Zamannya konten dan video. Jauh sebelum zaman video kan Mbak, zaman dulu itu sosial media kan hanya sekedar share caption, kalimat bener. Sama foto. Zaman itu di Facebook. Jadi memang jauh sebelum bikin konten itu saya emang suka nge-share apa-apa itu di sosial media, suka mendokumentasikan. Misalnya jajan nih, ketemu makanan enak, dijepret, di-share ke Facebook. Terus misalnya dari dulu, gitu terus ya? Misalnya masakan rumahan misalnya kan, oh ini kayaknya bisa jadi ide nih buat ibu-ibu di luar sana, jadi di foto, di-share. Jadi memang dari zaman dulu suka banget nge-share review dan rekomendasi di sosial media. Nah, terus banyak yang suka juga kan, wah Sela, aku udah cobain makanan kamu share, ternyata enak loh. Terus kadang-kadang mereka tuh kayak nanya, misalnya teman-teman dari luar kota nih ke Bengkulu, nanyain, Sel, resto yang rekomen apa nih di Bengkulu. Nah jadi mulai dari sana merasa, wah ternyata postingan ini lumayan bermanfaat nih. Iya, berpengaruh nih ternyata. Kan. Akhirnya waktu mulai di IG ada IG Reels, mulai upload konten di Instagram. Nah di sana mulai bikin. Waktu awalnya itu sebenarnya video, karena belum pede nih tampil depan kamera, cuma kelihatan tangan aja kan. Bikin video masak, bekal anak waktu itu kan, dihias di lunchbox, dihias-hias. Terus kok videonya makin lama makin banyak yang nonton, banyak yang save, terus banyak yang share. Itu seneng banget kalau orang video yang kita bikin itu ditonton orang kan. Berasa kayak dihargai juga gitu ya. Iya, happy banget, walaupun kadang cuman nge-like gitu kan, seneng banget. Sampai akhirnya di awal tahun 2023 tahun lalu, setelah video itu mulai ditonton orang tuh kepikiran gimana ya biar konten yang aku buat ini selain ditonton, di like, bisa menghasilkan uang. Makanya kepikiran di sana waktu kepikiran. Itu ya. Caranya ini gak cuma tontonan aja tapi menghasilkan gitu ya. Waktu itu mulai lihat kan kayak selebgram gitu ya. Iya benar-benar. Ini kok kayaknya enak banget ya dikasih produk sama brand, terus bisa menghasilkan gitu kan. Akhirnya di tahun lalu, awal tahun itu ngelihat ada temen posting kelas untuk
persiapan jadi talent endorsement. Oh. Jadi memang waktu itu belajar ikut kelas, belajar ke Memang mentornya. belajar gitu Iya ya? benar belajar. Karena saya pikir kan kalau misalnya kita menjalani sesuatu tapi nggak punya ilmunya itu kayak capek sendiri nanti, nggak tahu arah kan. Taunya sia-sia gitu Iya ya. benar. Jadi akhirnya ikut kelas. Nah waktu setelah ikut kelas itu masuk ke manajemen endorsement gitu. Nah memang awal-awalnya itu untuk konten itu bikinnya kerjasama ke brand dulu. Oh, baik. Iya sebelum UMKM Bengkulu sebenarnya di brand duluan Mbak. Gitu. Jadi dari brand bumbu masakan, minuman gitu kan, bikin video kerjasama sama brand gitu. Kerja sama-sama brand Iya. baru akhirnya seperti itu. Iya. Seperti sekarang ini Iya, gitu ya. mulai dari brand itu mulai dapat japrian dari UMKM minta di Nah, review. bagaimana itu nanti kita bahas di episode berikutnya Boleh. ya. Sekarang kita jeda dulu ya Bu ya. Iya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.